Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan yang hakiki mewarnai kehidupan kita dalam minggu ini. Sebagaimana telah disampaikan kepada segenap warga jemaat melalui surat penggembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 24 Juli 2020 bahwa Majelis GKJ Sidomukti akan kembali menyelenggarakan ibadah minggu di gedung gereja dimulai pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Majelis telah mempersiapkan segala sesuatu untuk berlangsungnya ibadah minggu di gedung gereja. Bagi warga jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja, majelis menyampaikan. Yang pertama, jemaat dipersilahkan menyiapkan masker dan pelindung wajah atau face shield. Kedua, jemaat dimohon hadir lebih awal dari pukul 8 WIB sebab jemaat masih harus melakukan protokol kesehatan terlebih dahulu sebelum memasuki gedung gereja. Dan yang ketiga, majelis memohon kiranya segenap warga jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja dengan segala keikhlasannya bersedia mematuhi semua ketentuan pembatasan ibadah. Meskipun ibadah tetap muka di gedung gereja telah dimulai kembali, namun semua aktivitas sekolah minggu, aktivitas kelompok atau wilayah, dan aktivitas komisi belum akan dimulai kembali sampai pemberitahuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekalian. Kini perkenankan kami sampaikan warta gereja Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Warga baru. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima surat keterangan pindah gereja atau atestasi masuk dari GKJ Bekasi bagi Bapak Imam Prawoto dan keluarga yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 53 Salatiga. Selanjutnya, Bapak Imam Prawoto dan keluarga masuk wilayah pelayanan wilayah 1 kelompok Matius. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GKJ Sidomukti Salatiga. Berita duka. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 23.55 WIB di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Bapak Diaken Senen Payungalo, warga GKJ Sidomukti, wilayah 1 kelompok Matius. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pada pukul 11 WIB di Makam Karanganyar Salatiga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Allah, sumber kekuatan dan penghiburan, hingga dapat melaksanakan tugas-tugas sehari-hari seperti sedia kala. Demikianlah warta gereja pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 9, bait 1, 2, dan 5. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan beserta saudara juga. Yesaya 49 ayat 22, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki,
dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 337, bait pertama, kedua, dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Ketika kicap burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk. Keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi,
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Kiranya Jemaat 300 bait 3 dan 4. Belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagai sabana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan sebagaimana sabdanya dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya, dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 260 bait pertama dan kedua.
tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Mari sebelum menerima firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Allah dengan firman-Mu dan dengan Roh-Mu, agar di dalam terang-Mu kami melihat terang, di dalam kebenaran-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan di dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian. Kami berdoa melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian bab 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini,
dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucu-cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alangkah
Bacaan kedua. Sisa Israel. Bacaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Lamo tidak besua kalau orang Bengkulu bilang. Sampun dangu boten pinanggih. Ya, seingat saya kali terakhir saya memberitakan firman seraya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dari mimbar ini adalah pada Minggu Paskah kelima tahun 2011. Jadi sudah lebih kurang 9 tahun yang lalu. Belum pendeta saya waktu itu. Iya, sekarang setelah lebih kurang 9 tahun berlalu saya kembali berdiri di mimbar ini. Dan boleh dibilang kita bertemu lagi. Meski belum bertatap muka melainkan masih di ruang virtual. Ya, bertemu lagi.
Itulah lebih kurang arti dari reuni yang beberapa tahun belakangan sebelum terjadi wabah COVID-19 itu sempat begitu trendy. Ya mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada tahun ini harus kecewa karena batal reuni. Ada yang selak kangen, ya sudah disiasatilah kemudian dengan Google Meet, dengan Zoom dan semacamnya itu. Di ruang virtual cukuplah, yang penting bisa lihat wajah. Ya menarik bicara tentang reuni, tapi teks Alkitab kita pada saat ini tidak mengarah ke sana begitu ya. Tapi ada lagi yang juga kalau kita bicara tentang bertemu lagi, ya itu juga terkait, itu adalah arti harafiah juga dari rekonsiliasi. Re itu lagi, konsili itu berarti bertemu, pertemuan. Ya, namun kita tahu bahwa dalam perkembangannya istilah rekonsiliasi itu lebih dimaknai sebagai perdamaian kembali di antara pihak-pihak yang bergesekan atau bahkan bermusuhan. Ya tentu saja pengandaiannya adalah pihak-pihak yang bergesekan atau bahkan bermusuhan ini sudah pernah bertemu, dan di dalam pertemuan itulah terjadi gesekan atau bahkan permusuhan. Kalau belum pernah bertemu, maka dalam rangka lebih lagi mewujudkan perdamaian, yang diperlukan adalah konsiliasi. Tidak pakai re, karena ya bertemu saja belum, jadi konsili dulu, konsiliasi dulu. Ya ini jelang hari kemerdekaan, biasanya tema rekonsiliasi, konsiliasi ini cukup merebak. Apalagi kondisi NKRI yang sekarang tampaknya juga sudah sedang diuji betul keutuhannya. Kalau selama ini kita menganggap semuanya damai-damai saja, sekarang banyak diuji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan benih-benih konflik sedikit banyak itu ada, bahkan ada yang sudah merebak ke permukaan. Maka memang isu rekonsiliasi dan juga konsiliasi ini menjadi sesuatu yang mendesak. Dan bagi kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara, hal mengupayakan rekonsiliasi dan konsiliasi ini jelas merupakan bagian dari tugas panggilan kita untuk menjadi duta-duta perdamaian, untuk menjadi alat damai sejahtera di tangan Tuhan. Ya, dan kita bersyukur karena sehubungan dengan rekonsiliasi dan konsiliasi, firman Tuhan yang dibacakan pada minggu biasa ke-20 yang berdekatan dengan HUT RI ini memberikan kepada kita pencerahan. Ya, tadi di dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana di antara Yusuf dan saudara-saudaranya terjadi rekonsiliasi. Ya, bisa dibilang rekonsiliasi karena dengan saudara-saudaranya Yusuf bukannya tidak pernah bertemu. Di Kanaan, di rumah Yakub alias Israel sang ayah, mereka pernah tinggal bersama. Dari Kejadian 37 yang sebagian dibacakan pada minggu lalu, kita tahu bahwa saat masih tinggal bersama di Kanaan, hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya tidaklah harmonis. Terhadap Yusuf, saudara-saudaranya merasa benci dan kemudian juga iri. Ya, Yusuf juga ada salahnya, karena di hadapan saudara-saudaranya dia menimbulkan kesan kemaki, kemelintih saat menceritakan mimpi-mimpinya. Ya, meskipun demikian, Yusuflah yang kemudian tampak menjadi korban, karena oleh saudara-saudaranya yang merasa benci plus iri itu dia dijual kepada orang Ismail lalu dibawa ke Mesir. Tapi rupanya di Mesir inilah Tuhan kemudian membentuk Yusuf menjadi seorang yang rendah hati dan rela mengampuni. Sifat rela mengampuni ini terbentuk bukan dengan menganggap tidak ada orang-orang yang pernah membuatnya sakit hati ataupun melupakan secara gampangan
perbuatan-perbuatan mereka yang membuat perasaannya terlukai. Alih-alih itu ditutupi, ditekan ke alam bawah sadar, segala sakit hati ini secara sadar dibawanya kepada Tuhan untuk ditransformasi. Ya, hasilnya saudara-saudaranya beserta perlakuan mereka yang menyakitkan di masa lalu itu tetap ada di dalam memori, tapi sakit hati karenanya tidak hadir kembali kini dan di sini. Dengan kata lain, Yusuf mengampuni tanpa melupakan, forgive without forget. Ya, emang sih tadi kalau di Berita Anugerah dikatakan Tuhan melupakan pelanggaran, tapi bukan dalam arti seakan-akan itu dianggap tidak ada, akan Tuhan menghapus dari ingatan lalu sejarah itu dihilangkan, tetapi dalam artian bahwa Tuhan tidak lagi murka atas pelanggaran itu, dianggap itu sudah masa lalu, it has been the past. Jadi kalau ada kata mengingat, dalam arti jangan mengingat-ingat, dalam arti jangan lagi itu diaktualisasikan, jangan lagi dihadirkan kembali kini dan di sini. Ingat itu sebagai sebuah masa lalu yang sudah diselesaikan, yang sudah diampuni. Ya, tadi sekali lagi Yusuf mengampuni tanpa melupakan. Dia tidak memaksa diri untuk menghapuskan ingatan akan perlakuan saudara-saudaranya yang pernah membuatnya sakit hati. Ya, emang memori manusia beda dengan memori komputer yang kemudian bisa di-delete, langsung hapus, terbuang nian begitu ya, kecuali masih di recycle bin bisa dipungut. Tapi tidak demikian dengan memori manusia, mau dihapus saja untuk di-delete saja. Ya paling kita kayaknya kita menghapus, tapi ternyata terpendam di bawah sadar kita, suatu waktu bisa mencuat lagi ke permukaan. Ya, tapi Yusuf tidak demikian, dia tidak memaksa diri untuk menghapuskan ingatan akan perlakuan saudara-saudaranya yang pernah membuatnya sakit hati. Bahkan dalam pelajaran pertama saat ini Yusuf mengemukakan ingatan ini kepada saudara-saudaranya dengan dia belak-belakan berkata, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Bagi saudara-saudaranya ini menjadi sebuah syok terapi yang membangkitkan penyesalan sedemikian di dalam diri. Apalagi kalau kita mengikuti cerita sebelumnya gitu ya. Ini Kejadian 42 itu kan mereka kali pertama datang itu ya udah di shock terapi sebenarnya, juga dibentak sama Yusuf lalu digarapi sedemikian, akhirnya pulang harus bawa Benyamin katanya untuk kali kedua ke sana bawa Benyamin, masih lagi digarapi, diolah lagi soal piala yang hilang dan sebagainya, sampai akhirnya ini tadi mereka disandra. Dan disitulah Yusuf ternyata tidak bisa lagi menahan hati, dia lalu memperkenalkan diri, "Akulah Yusuf yang kamu jual itu." Syok, dan mungkin ekspresi mereka melihat penyesalan yang begitu dalam. Tapi kemudian Yusuf yang maksudnya sudah mengampuni itu kemudian berkata, "Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini." Di sini tampak bagaimana Yusuf sungguh-sungguh mengampuni. Dan karena dia mengampuni tanpa melupakan, terjadilah di antara dia dengan saudara-saudaranya sebuah rekonsiliasi yang syarat dengan ketulusan dan tidak mudah digoyahkan oleh ingatan. Nah, ini bagi kita orang Indonesia, rekonsiliasi ala Yusuf ini bisa menjadi pelajaran berharga. Kita orang Indonesia boleh dibilang terlalu pemaaf. Orang buat salah lalu minta maaf, kita dengan mudah berkata, "Iya, gak apa-apa, yowes, ora popo." Itu bisa mengampuni apa sering tips yang diberikan, sugesti saja pikiranmu dengan mengatakan aku rapopo. Ini seakan kita dengan gampangnya menghapus itu dari ingatan. Tapi sekali lagi, ingatan manusia beda dengan memori komputer yang bisa dengan mudah di-delete.
Bisa saja kita bergaya, iya sudah kulupakan, misalkan begitu cepatnya, aku tidak ada dendam sama sekali, begitu kan. Iya, tapi suatu kali mereka melakukan kesalahan serupa, oh betapa marahnya kita. Kesalahan-kesalahan mereka yang katanya sudah kita lupakan itu pun kembali hadir dalam ingatan, lengkap dengan sakit hati kita karenanya. Oleh karena itu mari kita tinggalkan kecenderungan untuk mengampuni secara gampangan. Ya, bukan mendendam juga, tapi bukan juga mengampuni secara gampangan, supaya nantinya pengampunan ini sungguh-sungguh kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh ingatan. Ya, paling tidak mulai dari kata-kata kita, ya cobalah dari yang kita biasanya ngomong, ya nggak apa-apa, ini psikologisnya ada cenderung membuat yang bersalah akhirnya ya wes lah, berarti ra masalah nek koyo ngono, baleni meneh. Tapi coba kalau kita mengganti dengan ya saya maafkan, itu lebih jujur dan lebih realistis. Atau juga kalau perlu kita tegaskan, kamu salah, tapi aku memaafkanmu, aku tidak menghukum kamu. Itu mungkin kalau tidak terlalu berat sakit hati yang disebabkan oleh yang bersangkutan. Tapi dalam situasi di mana kita benar-benar tersakiti, ya mari kita belajar untuk tidak menutupi. Dalam arti memang tidak harus secara langsung diungkapkan kepada yang bersangkutan, tapi paling tidak bawa itu kepada Tuhan. Doa yang jujur yang mengungkapkan belak-belakan apa yang sedang kita rasakan. Dan dalam hal ini banyak mazmur-mazmur kalau kita pelajari itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Bagaimana membawa isi hati kita kepada Tuhan. Ya kadang mazmur yang kelihatannya kejam dan sebagainya, tapi itulah ekspresi yang kemudian di situ dengan Tuhan sakit hati kita diselesaikan. Kita membukanya untuk kemudian ditransformasi. Ibarat luka bukan kemudian ditutupi tanpa disembuhkan, tapi dibuka, diobati, dibebat sehingga akhirnya benar-benar itu sembuh di hadirat Tuhan. Lalu begitu kita sudah move on bersama dengan Tuhan, ya baik jika kemudian kita mengadakan momen rekonsiliasi, kita bertemu dengan pihak yang olehnya kita merasa disakiti itu, kita ungkapkan sakit hati yang pernah kita alami itu kepada pihak yang menyakiti, tapi juga jangan lupa beri dia kesempatan untuk menanggapi. Ya siapa tahu ada juga salah kita yang perlu juga kita menerima pengampunan dari yang bersangkutan. Dan jika dia atau mereka menyesal, kita nyatakan bahwa kita sudah mengampuni. Saya tidak tahu seberapa di Indonesia ini sudah pernah diwujudkan. Iya, kalau Agustusan saya kurang ingat, tapi kalau September itu biasanya menjelang akhir bulan September, itu pernah tahun berapa itu kemudian memang sudah terjadi sebuah upaya rekonsiliasi di antara anak-anak baik yang dari partai Palu Arit itu maupun dari anak-anak tentara yang menjadi korban. Mereka mulai rujuk satu dengan yang lain. Tapi mungkin ini tidak langsung mengalami satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat di Afrika misalnya, maka pernah terjadi ketika sudah runtuh politik apartheid, maka para orang kulit putih yang pernah melakukan penindasan paruh di depan umum, orang-orang kulit hitam mengemukakan sakit hati yang pernah mereka alami. Orang-orang kulit putih yang melakukan politik apartheid itu mengaku dosa, dan kepada mereka diberitakan pengampunan dan rekonsiliasi sungguh-sungguh terjadi. Saya kira Indonesia luka sejarah masih ada yang menganga dan ini masih perlu banyak diselesaikan. Tapi paling tidak kalau kita mulai dari kalangan kita sendiri, bagaimana rekonsiliasi terhadap orang-orang yang mungkin terhadapnya kita ada sakit hati, mari kita selesaikan bukan dengan mengampuni secara gampangan, ya bukan pula menendam, tapi bagaimana kita tadi mengampuni tanpa melupakan. Ya itu tadi soal rekonsiliasi.
Tapi dalam rangka lebih lagi mewujudkan damai sejahtera yang diperlukan sekali lagi bukan hanya rekonsiliasi, tapi juga konsiliasi. Ada pihak-pihak yang dengannya ya ketemu saja belum. Ya mungkin ketemu sambil lalu oke lah, tapi bicara dari hati ke hati. Kadang-kadang ya kita mungkin sudah punya banyak koneksi pergaulan, kita sudah cukup luas. Tapi mungkin dalam standar Tuhan ada pihak-pihak yang masih kita abaikan, padahal Tuhan ingin kita juga menjalin relasi dengan yang bersangkutan. Tapi terkadang kita cenderung enggan. Mungkin kita sudah a priori duluan. Ya, tadi dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana terjadi pertemuan, terjadi konsili antara Yesus dengan perempuan Kanaan. Ya, awalnya dikisahkan bahwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Boleh dibilang ini merupakan gerakan melintas batas, out of the boundary. Ya, namun begitu bertemu dengan perempuan Kanaan, tampak bahwa terjadi ketegangan. Ya, dengan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tambah lagi tidak patut mengambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, Tuhan Yesus bermain peran seperti layaknya orang Yahudi yang cenderung eksklusif dan rasis. Ya, akan tapi kita melihat bahwa dari sini terjadi dialog yang otentik antara Yesus dengan perempuan Kanaan itu. Yesus tidak mau terjebak dalam dialog yang tampak ramah, tapi cuma basa-basi. Kendati demikian, Yesus sungguh-sungguh mendengarkan umpan balik dari mitra dialognya, si perempuan Kanaan tadi. Ini perempuan Kanaan ini ya memang dia cerdik juga. Oke, aku dibilang anjing yang dianggap binatang najis bagi orang Yahudi, tapi dimainkan oleh si perempuan itu. Anjingnya dikonotasikan menjadi itu loh, biar binatang piaraan di rumah yang lucu-lucu itu, yang kadang-kadang juga dapat jatah remah-remah dari roti tuannya. Ya mungkin kalau di Indonesia ilustrasinya bisa seperti apa itu, yang apa orang bule naik angkot itu kan, orang pada ngerasani pakai bahasa Jawa, ketee arep medun. Bule itu enak saja, kemudian dengan santainya dia mengatakan nuwun sewu keteipun badhe mandap. Wah. Ya sudah, akhirnya opo ra klakep nek koyo ngono, akhirnya ya orang itu wah iki malah wong lontol wong Jawani timbang aku sing wong Jawa gitu kan. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya ini yang kemudian timbul sebuah apresiasi yang tulus, yang ada salut, yang benar-benar penghormatan nian. Dan sama juga Yesus tadi mengatakan dengan dia perempuan itu bisa berolah kata sedemikian, dan akhirnya Yesus pun sampai pada apresiasi yang tulus. Hai ibu, besar imanmu. Ya, orang Yahudi memuji orang di luarnya itu adalah sebuah barang langka. Yesus sengaja bermain peran sebagai orang Yahudi untuk kemudian mengajari, dan atau Matius memakai ini mengajari komunitasnya untuk kemudian ini loh caramu sebagai orang Yahudi kalau mau melintas batas. Oke, kamu akui dulu sikap-sikapmu, prasangka-prasangkamu, tapi kemudian kamu juga dengarkan tanggapan dari pihak lain. Dialog yang beneran apa adanya, dan akhirnya ketika memuji maka pujian itu adalah pujian yang tulus, bukan dibuat-buat, bukan segera ngomong saya oke dan kamu oke, tanpa tahu asline kepiye. Iya, dalam rangka konsiliasi, apa yang dilakukan oleh Yesus tadi bisa kita teladani. Ketika kita menemui pihak-pihak yang mungkin selama ini kita enggan untuk bertemu, ya sudahlah, tidak perlu kemudian terlalu dibuat-buat, membuat segalanya seakan-akan serba manis, saya oke, kamu oke, everything is alright, kita bersaudara dan sebagainya, akhirnya hanya basa-basi yang menjadi benar-benar basi. Identitas kita nggak perlu ditutupi. Kepribadian kita yang sesungguhnya, apa yang menjadi keyakinan kita, pemikiran kita yang mendasar. Tidak perlu kita berbicara seakan semuanya baik-baik saja, padahal di kepala kita ada berbagai prasangka.
Ya, saya kira kalau di Salatiga ini setahu saya kalau forum silaturahmi umat beragamanya sudah cukup baik, itu sudah dibuka yang semacam ini. Beda kalau di Bengkulu Tengah misalnya tempat saya, biasanya semuanya kalau sudah pertemuan FKUB semuanya dibahas ya seakan-akan mari kita menjaga dan sebagainya. Tidak ada kemudian upaya untuk meningkatkan, untuk menjalin relasi yang lebih lagi. Tapi ya paling tidak kita juga bagaimana tidak hanya mengandalkan forum-forum yang formal, tapi juga bagaimana kita sendiri ya tidak bisa sih memang kita menjalin relasi dengan semua orang wong satunya arep direngkuh ya ora iso, tapi ya di sini kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kadang mungkin dalam doa kita pada pagi hari, pada saatnya kita perlu berdoa, ya Tuhan pertemukan aku. Nah, sore mungkin selama ini luput dari perhatian, atau mungkin dengan orang yang selama ini aku enggan untuk berkomunikasi, untuk berelasi. Dan nanti pelan-pelan Tuhan akan tuntun, dan dari situlah kita bisa memulai tadi konsiliasi. Dan pihak-pihak yang selama ini mungkin kita cenderung membuat sebuah isolasi, tertutup satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu, tidak perang, tapi juga tidak saling bersentuhan. Dan memang ada pemuka agama mengatakan seperti ini, damai tapi tidak sejuk. Dan kalau sudah damai tapi kering, lama-lama orang juga bosan, dan ini bisa yang kemudian kenapa di sejumlah tempat yang tadinya kayaknya kerukunan terjalin dengan begitu indah, tiba-tiba saja bubrah. Ambon manis kalau kita teliti kenapa. Katanya dulu damai pela gandrung, tiba-tiba dalam sekejap mata terjadi konflik. Ya selama ini memang tidak saling bersentuhan. Pela gandrung berarti kemudian tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik antara kampung Kristen dan kampung sebelah. Tapi kemudian akhirnya lama-lama pasca konflik difasilitasi, yaitu yang memfasilitasi Pak Jack Manuputi yang sekarang menjadi Sekum PGI itu. Dia lalu membuat oke lah kalian yang Kristen live in tempat saudaramu itu, kemudian yang berbeda juga yang Muslim juga demikian. Akhirnya ya di situ mulai ya, jadi bukan dalam kasus-kasus tertentu ini bukan rekonsiliasi tapi konsiliasi, karena memang sebelumnya mereka belum pernah saling sungguh-sungguh bersentuhan, bicara dari hati ke hati, melihat kehidupan satu dengan yang lain, live in satu dengan yang lain. Tapi ternyata sekarang kedamaian yang sejati bisa lebih terwujud, bukan lagi dalam sebuah damai yang semu, yang dimana orang sekedar puas dengan tidak saling mengganggu. Tapi juga dalam kehidupan kita juga harus waspada dengan orang-orang yang mungkin tidak ada pertengkaran, tapi yang mungkin itu sebenarnya ya ora padu ngeng jotaan yo podo wae. Ini yang kemudian perlu diretas, perlu dikuak, dan akhirnya komunikasi dijalin. Lalu kalau soal pihak-pihak yang mungkin setelah kita berupaya, ya tentunya kita juga realistis. Bisa jadi kita bertemu dengan pihak-pihak yang mungkin menurut kita tidak mau diajak konsiliasi, diajak rekonsiliasi. Ya mungkin kita getun, tapi jangan menstigma. Gak usah kita kemudian menganggap sekarang dan selama-lamanya mereka akan tetap seperti itu. Tadi Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan orang Yahudi yang sedemikian wangkot itu pun tetap dikasihi oleh Tuhan. Bukan tidak mungkin suatu saat dengan kemurahan Tuhan mereka dibalikkan hatinya, kekerasan hatinya ditaklukkan, dan mereka pun akhirnya bisa terbuka terhadap kebenaran. Ya tetap didoakan Tuhan sanggup mengubahkan orang yang paling keras, yang paling wangkot sekalipun, mungkin begitu menutup diri sekalipun, dia bisa pada waktunya akan juga terbuka. Ya begitulah Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan untuk mengupayakan rekonsiliasi dengan mengampuni tanpa melupakan.
Kita pun diingatkan untuk mengupayakan konsiliasi, dan kita melintas batas, berdialog secara otentik, lalu kemudian memberikan apresiasi yang tulus. Lalu juga kita diingatkan, tidak perlu menstigma pihak-pihak yang untuk saat ini menurut kesan kita tidak mau diajak konsiliasi ataupun rekonsiliasi itu. Ini memang tidak mudah, ini jadi PR besar yang mungkin jangka panjang. Kita sendiri tidak mampu, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera, terima kasih atas firman-Mu. Kau kembali mengingatkan kami akan pentingnya kami menjadi alat damai sejahtera di tangan-Mu. Dengan kami mengupayakan rekonsiliasi, konsiliasi. Kami terus digerakkan untuk itu. Dengan situasi bangsa kami jelang HUT kemerdekaan ini, ya mungkin ketika kemerdekaan mencita-citakan akan perdamaian abadi, tapi saat ini pun damai yang selama ini kami kira sudah terwujud sedemikian, sudah terbangun dengan sedemikian kokoh, ternyata belakangan benar-benar sedang diuji. Biar sungguh-sungguh, ya Allah, mampukan kami, sejauh itu bergantung pada kami, itu kami juga melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang olehnya kami pernah tersakiti, bukan dengan mengampuni secara gampangan. Bagaimana kami menyelesaikan sakit hati kami bersama dengan Tuhan. Setelah itu kami bisa melangkah untuk bertemu kembali dengan mereka, tidak lagi menutup diri, menyampaikan akan berita pengampunan itu. Itulah kami mengupayakan ketika saat ini dalam relasi kami, mungkin ada yang masih perlu ditingkatkan, perlu ditransformasi. Ada kalangan yang terhadapnya Tuhan menginginkan kami supaya kami membangun relasi. Namun selama ini kami mungkin cenderung enggan, atau kami cenderung abai. Engkau yang menunjukkan kepada kami, agar dengan mereka kami bisa melakukan konsiliasi. Kami juga saat ini mengingat, ya Allah, kan saudara-saudara kami yang mungkin berbeban berat ataupun dilanda kedukaan. Untuk keluarga Bapak Diaken Senen, Engkau yang juga memberikan penghiburan sehubungan dengan telah berpulangnya Bapak Senen ke hadirat, ke pangkuan. Bila mereka bisa kembali beraktivitas, tidak larut dalam kesedihan,
Kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Roh Kudus menghiburkan mereka. Jika ada keluhan-keluhan dalam hati yang tidak sanggup mereka ucapkan, kami tetap percaya Roh Kudus sanggup berdoa dengan keluhan dalam mereka, dengan keluhan-keluhan yang tiada terucapkan. Kami juga terus berdoa untuk gerejamu di mana-mana tempat. Untuk GKJ Sidomukti ini, kami bersyukur atas persaudaraan sejati yang sudah semakin dibangun dengan berbagai pihak. Bahkan juga keeratan persekutuan di kalangan sendiri. Biar juga Roh Kudus terus bekerja untuk mengobarkan cinta kasih di tengah jemaatmu di sini. Walaupun saat ini pandemi COVID-19 masih sedikit banyak menghalangi, tapi biarlah dengan segala kreativitas yang Kau karuniakan, kami bisa tetap belajar untuk saling menyapa, saling memperhatikan sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mengharapkan agar damai sejahtera-Mu bisa semakin nyata di negeri kami ini. Segala damai semu yang selama ini terjadi, biarlah bisa dibongkar dan digantikan dengan damai yang sejati. Konflik-konflik sudah mulai menggejala, biarlah bisa segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut ataupun hanya ditekan dengan kekuasaan. Sungguh-sungguh terjadi perdamaian di antara pihak-pihak yang bergesekan. Kami juga berdoa biarlah juga segala kecenderungan pengotak-ngotakan, hidup dalam isolasi satu dengan yang lain, politik identitas yang cenderung memisahkan, biarlah semuanya itu bisa dijembatani. Kami bisa tetap menghargai kebinekaan sambil juga tetap mewujudkan persatuan dan kesatuan. Masih banyak hal yang kami ungkapkan kepadamu, ya Allah. Namun terbataslah kata-kata kami. Biar saat ini Roh Kudus menaikkan kehadirat-Mu segala doa, segala harapan, segala kerinduan, segala pergumulan yang tiada sanggup kami ucapkan. Ini doa kami, ya Allah, yang oleh Roh Kudus kami naikkan kepadamu di dalam Kristus, Juru Damai sejati, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyampaikan ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan kepada kita di sepanjang hidup kita dan kehidupan kita hingga pada detik hari ini. Mari kita memberikan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan diambil dari Yesaya 12 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Di dalam memberikan persembahan ini, kita juga akan menyanyikan pujian, persembahan dari Kidung Jemaat 298, bait 1 dan 2. Marilah kita naikkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Engkau telah merawat, memelihara, menyertai kami sepanjang hari, dari waktu ke waktu hingga pada detik hari ini. Terima kasih juga Tuhan oleh karena berkat dan kemurahan-Mu, kami boleh Engkau izinkan hadir di tempat ini untuk beribadah bersama umat-Mu di tempat ini. Bapa, sebagai rasa ungkapan syukur atas berkat dan kasih cinta Tuhan, kami pada pagi hari ini boleh menaikkan persembahan kami. Tuhan kiranya sucikan, berkati persembahan ini. Tiap pribadi yang memberikan persembahan juga Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka persembahkan boleh menjadi berkat di dalam mereka menjalani hidup ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang Engkau beri kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dengan roh hikmat Tuhan, sehingga mereka pun boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi atau setiap siapapun yang menggunakan persembahan ini, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengenyangkan kehidupan rohani kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang hidup kami, agar kami kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Terima kasih ya Bapa. Setelah selesai ibadah ini, Kau izinkan kami untuk menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Kami senantiasa memohon damai sejahtera-Mu dan berkat Tuhan menyertai kami dimanapun Engkau utus kami, baik kami berada, baik itu berkat bagi sesama kami yang ada di dekat kami,
maupun jauh dari kami. Sekiranya di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan kami, Tuhan ampunilah kami. Inilah Bapa doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, perkenankan kami memberitahukan bahwa yang menyampaikan, yang melayani firman Tuhan pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta Yusafat Agung Prabowo SSI dari Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan, mewakili seluruh jemaat dan Majelis GKJ Sidomukti. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Agung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberkati pelayanan Bapak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyegarkan iman, pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya kami bersaksi bagi Kristus. Tunduk dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kidung Jemaat 336.